Sistem pengatuman tanpa nyala api. Ada 3 macam, ya, yaitu pertama pembentukan uap dingin atau cold vapor generation, yang kedua pembentukan hidrida atau hybrid generation, yang ketiga menggunakan tungku grafit atau grafit furnace AS atau GFA. Ya. Yang pertama, sistem pengatuman dengan pembentukan uap dingin atau cool vapor generation. Merkuri itu mempunyai tekanan uap yang tinggi sehingga pada temperatur kamar, merkuri telah berada dalam kesetimbangan antara fasa uap dan fasa cairnya. Ya, jadi kalau suatu bahan itu mempunyai tekanan uap yang tinggi itu dia mudah menguap. Ya, jadi mudah menguap. Nah, apabila digunakan nyala api untuk sistem pengatuman akan mengakibatkan kesalahan analisis. Karena apa? Karena kalau dia gampang sekali menguap, sementara nyala api itu membutuhkan dihasilkan panas yang tinggi, maka dia dengan cepat akan hilang dan detektor itu belum sempat membaca ya. Jadi sudah belum sempat dibaca sudah keburu hilang. Nah, itu. Jadi kalau untuk zat yang mudah menguap atau apalagi ini logam yang mudah menguap, maka detektor belum mampu untuk melihatnya sehingga dia segera keluar dari nyala api ya. Oleh karena itu harus ada cara bagaimana supaya atom merkuri itu tidak segera lepas dari tempat pengatuman itu ya. Merkuri anorganik dalam sampel direduksi dulu dengan larutan SnCl2 atau Na-BH4 dalam suasana asam. Nah, merkuri dalam sampel akan berubah menjadi atom merkuri yang mudah menguap dan didorong ke sel absorpsi menggunakan nitrogen, argon atau kompresor udara sebagai gas pembawa. Cahaya dari lampu katoda berongga atau halocathode lamp pada panjang gelombang 253,7 nanometer melewati sumbu sel dan terjadi absorpsi radiasi oleh atom merkuri dalam sel sesuai dengan jumlah atom yang ada. Dengan mengukur banyaknya cahaya yang diserap, maka dapat diukur banyaknya atom-atom merkuri yang dibebaskan yang sebanding dengan banyaknya unsur merkuri dalam larutan. Nah, seperti ini kira-kira kalau misalnya alat kita itu tidak dilengkapi dengan full vapor generation, maka bisa dimodifikasi sendiri, yaitu di sini di luar ya, di luar alat itu dipasang seperti ini. Ya, jadi supaya nanti merkurinya tadi ya di sini sampel dan SnCl2 ya atau NaBH4 ya. Jadi di sini sampelnya dimasukkan, kemudian ditambah SnCl2 atau NaBH4, kemudian di sini ada reaksi. Jadi di sini mungkin ada airnya ya. Jadi ada air, kemudian sampel dimasukkan ke sini sehingga nanti ada reaksi antara merkuri dan Sn2+ atau NaBH4, kemudian nanti merkuri yang terbentuk itu akan menguap. Ya. Akan menguap. Di sini lampu itu ada di sini. Lampu AS itu ada di sini, kemudian dibaca. Gitu. Jadi nanti ini bisa dipanaskan atau diaduk saja ya. Jadi mungkin supaya nanti merkuri yang terbentuk itu segera bisa menguap gitu ya. Jadi nggak terlalu panas ya. Jadi tidak terlalu panas. Oh ya, ini ada gas ya, gas yang dimasukkan ke sini sehingga nanti dan dengan pengadukan maka nanti ada uap ya, ada uap merkuri ini didorong ke sana. Kemudian di sini ada pemanasan filamen sedikit jadi tidak terlalu panas. Kemudian di situ dia sudah teratomkan. Kemudian atom yang Hg dalam bentuk atom tadi akan menyerap sinar yang berasal dari lampu merkuri ya. Kemudian nanti detektor akan membaca selisih antara intensitas yang berasal dari lampu dan setelah melewati sampel gitu ya. Kalau dengan alatnya seperti ini, jadi nanti antara
ada asam, kemudian ini ada preaksi ya. Kemudian nanti dialirkan menggunakan pompa peristaltik. Kemudian nanti salah satunya ini ada sampelnya ya, untuk sampelnya ya. Ini mungkin ya sampel. Jadi ada sampel, ada asamnya, kemudian ada NaBH4 atau SnCl2. Kemudian mereka tuh dicampur, kemudian nanti didorong masuk ke sini. Jadi tanpa nyala api, ya. Jadi nanti tanpa nyala api saja dia sudah menjadi atom. Kalau nanti menggunakan api, apalagi yang sudah lebih dari 2000 ya, itu dia belum sempat terbaca ya oleh detektor, dia sudah pergi ya. Ya anggaplah seperti mata ya. Kalau ada orang berlari kencang dan orang berjalan pelan, mungkin mata kita lebih bisa melihat orang yang berjalan pelan. Misalnya, oh itu si A atau si B. Kalau langsung lari begitu ya dengan cepat, kita kan tidak tahu itu siapa. Nah, mudahnya itu seperti itu. Kemudian intervensi pada cool vapor generation, uap air menyerap radiasi pada 253,7 nanometer, yaitu garis resonansi merkuri. Jalan lintasan uap air dalam sel absorpsi harus dihindari dengan menggunakan drying agent yang ditempatkan dalam gas lain antara bejana reaksi dan sel absorpsi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemanasan sel dengan lampu bola pijar. Tadi kan selnya tadi diberi hangat, jadi maksud itu panasnya sedikit ya, sehingga nanti uap air itu bisa keluar dan tidak mengganggu radiasi ini ya, karena uap air sendiri bisa diserap oleh panjang gelombang ini. Kemudian adanya ion sulfida dalam sampel, itu terjadi reaksi dengan reduktor SnCl2 ya. Jadi nanti sulfida itu akan bereaksi dengan bereaksinya ya. Jadi nanti bereaksinya harusnya bereaksi dengan Hg, ini dia bereaksi dengan S2-. Jadi dia sendiri mengendap. Jadi bereaksinya sendiri akan bereaksi dengan pengganggunya. Diatasi dengan pretreatment dalam sampel ya. Jadi S2-nya diendapkan dulu ya. Baru nanti merkurinya dianalisis. Beberapa senyawa organik volatil juga dapat diabsorpsi pada daerah ultraviolet. Kemungkinan koreksi latar belakang atau background lampu deuterium dapat digunakan untuk mengatasi interferensi organik. Jadi untuk analisis merkuri dengan AS itu tidak sederhana ya. Dan analisis dengan merkuri dengan AS itu ternyata biayanya mahal. Sekitar 400-an ribu per titik. Gitu ya. Dapat info sekian harganya. Kalau dengan volta malah gampang ya. Kita menggunakan elektroda emas. Kemudian logam-logam yang dapat direduksi oleh larutan SnCl2 menjadi unsur-unsurnya yang dapat membentuk persenyawaan amalgam dengan merkuri. Logam-logam tersebut adalah Au, Pt, Se, dan Te akan mengganggu apabila konsentrasinya cukup besar. Diatasi dengan metode standar adisi. Kemudian penyimpanan larutan merkuri. Merkuri sangat cepat hilang dalam larut air. Untuk itu, larutan merkuri disimpan pada pH rendah. Ya. Semua ion-ion logam disimpan pada pH rendah karena banyak sekali ion-ion logam yang yaitu pada pH yang hanya 3 gitu aja, 3, 4 dan seterusnya ke atas itu sudah bisa membentuk hidroksidanya ya. Oleh karena itu untuk menyimpan semua ion-ion logam yang mau dianalisis harus pada suasana asam. Kekuatan ion tinggi dan mengoksidasi larutan dengan menambahkan asam nitrat 5% atau kalium dikromat 0,01%. Kemudian disimpan dalam wadah gelas ya. Merkuri dapat berdifusi dengan polietilena jika ditempatkan dalam wadah plastik. Senyawa organik volatil dapat melumerkan wadah plastik dan ini akan mengakibatkan interferensi. Jadi khusus untuk merkuri itu menyimpannya ya. Jadi disimpan pada pH rendah ya. 2 atau kurang ya. Lebih kecil sama dengan 2 ya. Kemudian menyimpannya dalam wadah gelas. Sementara untuk ion-ion logam yang lain menyimpannya dalam plastik, dalam botol plastik.
Kenapa ya? Ternyata merkuri itu kalau kalau ditempatkan dalam wadah plastik itu justru dia bereaksi dengan plastiknya itu. Jadi merkuri itu mudah bersenyawa juga dengan senyawa organik. Nah, kemudian pertanyaannya apakah gelas itu tidak bisa menyerap merkuri? Sama. Jadi merkuri gelas pun itu sama bisa menyerap merkuri seperti menyerap ion logam lainnya, tetapi kalau dimasukkan dalam wadah gelas, wadah plastik, maka itu lebih parah gitu ya. Jadi untuk merkuri itu segera diperiksa. Jadi tidak boleh terlalu lama untuk disimpan. Kalau tidak salah sekitar paling lama 48 jam ya penyimpanannya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Ya, karena dia juga bisa diserap oleh wadahnya sendiri. Kemudian untuk full vapor generation itu khusus untuk merkuri saja. Ya, khusus untuk merkuri saja. Berikutnya adalah pengantuman dengan pembentukan hidrida, yaitu hybrid vapor generation atau HVG ya. Analisis arsen dan selenium yang mempunyai garis resonansi masing-masing 193,7 nanometer dan 196,0 nanometer di daerah ultraviolet jauh yang dapat diabsorpsi oleh nyala asetilin. Jadi untuk analisis arsen, selenium itu dia mempunyai panjang gelombang ya. Panjang gelombang yang digunakan itu adalah 193,7 dan 196,0 nanometer ya ini. Ini kan di daerah UV jauh. Ya. Kalau di daerah UV jauh itu dapat diabsorpsi oleh nyala asetilin sendiri. Jadi kalau kita menggunakan nyala api, kemudian kita menggunakan panjang gelombang ini, maka panjang gelombang ini akan diserap oleh nyala api itu. Sehingga nanti tentunya kalau cahaya yang masuk saja sudah diserap, maka kesalahannya akan banyak ya. Kalau kita menggunakan nyala api sebagai sistem untuk atomisasi. Kemudian cara pengantuman ini hanya dapat diterapkan pada unsur yang dapat membentuk senyawa hidrida yang mudah menguap. Hidrida yang terbentuk selanjutnya didorong menuju sel yang dipanaskan dengan nyala udara asetilin. Jadi ini tidak langsung ya, jadi ada wadahnya begitu ya nanti. Atau dilengkapi dengan filamen pemanas dengan menggunakan gas pendorong argon atau nitrogen. Jadi jarang digunakan udara asetilin lagi, tapi cukup menggunakan filamen pemanas. Dengan pemanasan tersebut, hidrida dapat berubah menjadi atom bebas. Metode pembentukan hidrida ini juga dikembangkan untuk penentuan antimon, tellurium, bismut, dan germanium. Reaksinya seperti ini. Jadi ini menggunakan NaBH4 ya. NaBH4 H plus asam ya. Kemudian arsen. Nah, ini akan terbentuk H3PO3, kemudian ASH3. Ini enggak usah ini ASH3 begitu aja. Yang bisa menguap begitu ya. Plus 3H2O. Nah, ASH3 tadi yang mudah menguap tadi itu gampang sekali akan terbentuk atom AS-nya ya, atom AS yang bermuatan 0. Kemudian diagram alur sistem pengantuman dengan pembentukan uap dingin dan hidrida. Sama sebetulnya ya. Rangkaian alatnya itu sama. Jadi nanti antara merkuri dan cool vapor generation dan hybrid vapor generation itu sama. Ya, cuman reaksinya yang berbeda ya. Reaksinya yang berbeda. Kalau cool vapor generation tadi, merkuri ditambah NaBH4 langsung menjadi Hg0 ya, tidak membentuk hidrida. Langsung menjadi Hg0. Itu juga bisa menggunakan SnCl2. Jadi Hg2+ langsung menjadi Hg0. Sementara kalau menggunakan hidrida, maka NaBH4 ya dengan penambahan NaBH4 ini membentuk ASH3 begitu ya. SbH3 begitu ya. Jadi berbeda reaksinya, cuma bahannya sama, tidak apa-apa. Jadi memang bahannya sama dengan menggunakan bahan kimia yang sama dihasilkan maksud yang sama ya, yaitu tujuannya untuk pembentukan atom. Cuman reaksinya yang berbeda. Nah, ini dialirkan menggunakan pompa peristaltik.
Kemudian mereka akan ketemu di sini ya, akan ketemu. Kemudian di sini juga ada gas pendorongnya ya, sehingga nanti mereka campur di sini ada reaksi ya. Nah ini reaksi ini. Dan di sini juga ada pendinginnya ya, ada pendinginnya. Kemudian di sini juga karena ada gas yang mendorong, maka nanti gasnya SH3 tadi bisa menuju ke sel absorpsi, sementara pelarutnya ya, yang pelarut yang ikut terdorong tadi, karena dia ukurannya besar maka dia akan dibuang. Ya, jadi yang masuk ke sel absorpsi ini adalah yang ukuran partikelnya kecil ya, dan gas ASH3 ya, bersama mungkin sebagian air yang masuk ke sana, tapi ukurannya kecil, halus. Kemudian sebagian lagi nanti yang ukurannya besar dia tidak bisa naik tapi turun dan dibuang. Nah ini nanti dengan AS itu akan dibaca selisih antara cahaya yang diserap dan cahaya yang diteruskan. Ya, ini contoh gambar yang lain ya. Membutuhkan ether vapor generation, jadi menggunakan NaBH4, kemudian HCl, kemudian di sini sampelnya menggunakan pompa peristaltik, kemudian dicampur di situ. Kemudian ini juga bisa ke ICP ya, atau ke AS ya sama. Kemudian yang partikel besar dia akan dibuang. Ini konsentrasi jangkau kerja yang disarankan untuk pembuatan larutan standar. Untuk arsen, kalau jika menggunakan nyala api maka 50-200 ppm. Sangat tidak peka ya. Kalau menggunakan hybrid vapor generation maka 5-20 ppb. Nah, ini yang memberikan garis lurus. Ya, ini juga garis lurus. Bayangkan ini ppm segini besar, kemudian ini ppb kecil gini. Selenium dengan nyala api 20-90. Kemudian kalau full vapor generation heater vapor generation 10-40. Jadi ppb ya. Bisa sampai ppb. Kemudian merkuri kalau kita menggunakan nyala api itu 100-400. Dan itu kesalahannya besar ya. Jadi kalau sudah besar-besar gini kesalahannya juga besar ya. Kesalahannya juga besar. Kemudian kalau pakai cool vapor generation khusus untuk merkuri saja ya. Ini cool vapor generation khusus untuk merkuri. Yang lain ini adalah hybrid vapor generation ya. Kalau merkuri cool vapor generation. Nah, itu bisa ppb. Ya. Kalau ini kita menggunakan nyala api kesalahannya besar. Nah, terima kasih, itu nanti kita lanjutkan dengan yang rapid furnace. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.